Ku percaya janji-Mu ajaib. Tuhan kurang panjang tangannya. Dia selalu memberkati kita. Kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hoi, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri semua. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi kita lebih bersemangat lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
kami berserah kepadamu ya Bapa. Hari ini berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena hati kami siap menerima apa yang Engkau katakan bagi kami ya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, firman-Mu itu menjadi pelita dan akan menerangi kehidupan kami ya Tuhan. Meluruskan yang bengkok, lalu kemudian meratakan yang berlubang Tuhan. Dan kami yakin itu bagikan pelita yang akan membawa kami kepada suatu kebenaran ilahi, sehingga apabila kami salah, Engkau akan betulkan Bapa di surga, dan apabila kami sudah benar, maka itu Engkau perkenankan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Raja kami, dan Engkau adalah Guru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin ketika kami datang, mungkin Bapa di surga di antara kami ada permasalahan, kami akan pulang membawa jawaban daripada Tuhan. Mungkin dari kami yang datang ada yang sakit, kami akan pulang membawa kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua siap mendengarkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan doa kita, haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang kasih. Ya, salam semuanya. Salam semuanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini memang bulan, minggu, hari itu kayaknya terlalu cepat ya. Nggak terasa kita sudah mau Natal lagi ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan akan terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Yohanes pada pasal yang ke-13 ada ayat yang ke-10, kita mulai membacanya. Ayat 12 maksud saya. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan ya. Layar kita sudah selesai ya. Kayaknya lebih terang ya. Kayaknya harusnya gitu kan. Harusnya gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita bangkit berdiri, tanda hormat kita atas pembacaan firman Tuhan sebagai landasan buat pemberitaan pada siang hari ini. Sekali lagi Injil Yohanes pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20, responsoria. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ganjil genap terakhir, yaitu ayat yang ke-20, baru kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Silakan duduk. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di grup ataupun medsos, saudara-saudaraku yang kasih, tema kita adalah sebuah pertanyaan. Ya. Siapakah guru kita? Ya. Siapakah guru kita? Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kita sudah mempelajari banyak hal. Ya. Dan kita kenal dengan istilah murid. Di dalam Alkitab, ada berapa orang murid Yesus? Ya, itu yang secara spesifik. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, memang sebetulnya murid Tuhan Yesus itu tidak hanya 12. Ya. Awal mula 12. Nas yang lain mengatakan Yesus mengutus 70 orang murid. Ya. Nah, lalu kemudian bertambahnya waktu pelayanan, bertambahnya tahun, saudara-saudaraku yang kasih, dan itu menjadi banyak. Nah, kalau dihitung sekarang, berapa jumlah murid Yesus? Udah nggak bisa ngitung lagi. Mungkin kalau semua buku mencatat ya, tentang jumlah murid Yesus sekarang udah gak cukup lagi buku yang ada di dunia ini ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, pertanyaannya, apakah kita, ya, apakah kita ini juga murid daripada Tuhan Yesus? Loh, jawabannya apa itu? Pertanyaannya, wahai Philadelphia 2, apakah engkau Philadelphia 2 ya adalah murid Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Iya, ya. Iya, kan itu. Nah, masalahnya adalah apakah kita ini murid yang sukses atau murid yang gagal? Karena ada 12 murid, ya, 12 murid yang sukses. Ya. Berapa murid yang sukses? 11 ya. Yang gagal? 1. Ya, 1. Ya, makanya saudara-saudaraku yang kasih, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ya. Jangan menilai orang lain. Ya. Kalau menilai orang lain, ya, itu nilai itu tidak seperti yang Tuhan standarkan. Yang paling bagus adalah menilai diri kita. Ya. Apakah aku? Ya, siapa kita? Ya, namanya, contohnya saya Pak Gembala. Apakah aku Muhammad Bambang? Ya. Menjadi murid yang sukses atau yang gagal, ya. Mungkin saat ini kita nggak tahu kita ini masuk yang gagal atau masuk yang murid sukses, ya. Kita nggak tahu karena apa? Ya. Sukses atau gagal ditentukan pada garis finishnya, bukan awalnya,
tapi garis finishnya. Maka kita tidak tahu. Yang bisa kita ketahui adalah gejala-gejala ya, gejala-gejala menuju keberhasilan atau gejala-gejala menuju ke kegagalan. Nah, kalau kita lihat dari murid-murid yang 11 yang berhasil, ya, gejala-gejala menuju keberhasilan apa? Mereka siap dibentuk. Ya. Jadi tidak serta-merta orang yang sudah diampuni Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan itu tidak punya kesalahan. Enggak. Ya. Ada juga kesalahan. Contohnya seperti Petrus. Loh, Petrus itu adalah orang yang sangat pemberani. Petrus itu adalah yang dituan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Petrus itu sebagaikan soko guru. Iya. Nah, saudaraku yang kasih, tapi satu ketika justru Petrus yang menyangkal Tuhan. Gitu. Tapi kita lihat, ketika dia ingat setelah dia menyangkal Tuhan, terus ayam berkokok, begitu dia ingat apa yang pernah dikatakan. Petrus, kamu nanti akan menyangkali aku. Oh, nggak mungkin Tuhan. Biarpun lautanku seberangi. Bukan gitu. Terus apa namanya? Yang kudaki itu apa? Gunung akan kudaki. Aku nggak mungkin akan menyangkal. Ya gara-gara pertanyaan anak kecil. Hanya gara-gara pertanyaan seorang perempuan biasa saja. Dia bilang apa? Ya, salah kamu. Ya. Aku bukan murid Yesus katanya kan. Tapi oleh karena mau terbentuk, mau dibentuk, langsung begitu ingat dia menangis di hadapan Tuhan. Gitu. Dia bertobat dan dia tidak lakukan lagi. Itu namanya bertobat. Kalau orang bilang bertobat tapi tetap terus melakukannya, tomat, sebentar tobat, sebentar kumat, ini yang bahaya, saudara. Itu enggak bertobat namanya. Kalau itu terus menerus, ya, itu akan menjadi beban. Petrus sebagai contoh, begitu dia sudah menyadari kesalahannya, ya Tuhan, aku sudah menyangkal Engkau, benar perkataanmu Tuhan. Kita lihat, dia berkhotbah di hadapan ribuan orang. Kisah para Rasul, pasal-pasal awal, dia berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat, dibaptis. Loh, coba bayangkan. Berkhotbah lagi, berapa ribu orang bertobat? 5.000 orang bertobat, coba bayangkan. Karena mau dibentuk, saudara-saudaraku yang kasih. Itu ciri-ciri orang yang mau diproses, orang yang menuju kepada keberhasilan. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Pun dia. Terus juga enggak sempurna, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi karena dia mau dididik oleh sang guru yang agung. Beda dengan Yudas. Gitu? Ciri-ciri menuju kegagalan, kehancuran. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia kan bendahara. Kan itu. Ada uang masuk. Kan itu. Ya namanya yang pegang bendahara, bendaharanya cuma satu lagi kan. Jadi tidak ada yang kontrol, dia yang bawa. Begitu ada pelayanan, membutuhkan duit, ditanya, ya Pak Yudas, ya, ini perlu dana sekian. Habis uangnya. Saudara, kalau bukan haknya, kalau bukan dia punya lalu dia habiskan, namanya apa itu? Halo,
Saudara, dia ambil, dia curi itu uang yang dia pegang sendiri. Dia laporkan habis. Alasannya dia nggak tahu. Saudara-saudaraku yang kasih, berbohong, mencuri sesuatu yang negatif itu yang menghancurkan. Itu ciri-ciri orang yang akan menjadi anak Tuhan yang gagal, murid Tuhan yang gagal. Ya, tuh, saudaraku yang kasih, ayo kita lihat masing-masing, jangan lihat orang lain. Lalu kemudian ketika kita bersalah, bagus kita seperti Petrus, supaya kita menuju ke keberhasilan. Ya, kalau jalan sudah tidak saya bahas. Ya. Nah, masalah guru. Guru itu mengajar, guru itu mendidik, saudara-saudaraku yang kasih. Dalam Alkitab ada begitu banyak Tuhan mengajar umatnya, Tuhan mendidik umatnya. Konotasinya mengajar, mendidik itu sesuatu yang memberatkan. Ya. Maka Israel tidak suka dididik, tidak suka dihajar. Kenapa? Karena dididik, dihajar itu menyakitkan, saudara-saudaraku yang kasih. Bangsa Israel mau keluar dari Mesir, saudara-saudaraku yang kasih, dipersulit dan lain sebagainya. Karena Tuhan sedang mendidik mereka. Menjadi umat yang takut kepada Tuhan, menjadi umat yang bertakwa kepada Tuhan, yang berserah kepada. Kenapa? Karena dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan, saudara-saudaraku yang kasih, itu harus dilalui dengan susah payah. Kalau umpamanya perjalanan itu 40 hari sampai, itu kalau tidak ada lika-liku, itu kalau tidak ada masalah, tidak ada problem. Ya. Kenapa sampai 40 hari? Karena berjalan kaki, saudara-saudaraku yang kan aja, saudara-saudaraku yang. Kalau perjalanan dalam harian, hitungan harian berjalan kaki, berapa hoka yang harus kita tempuh? Nongkan kita berpikir, kemampuan kita masing-masing. Saya mau tanya kemampuan kita. Kalau Pak Sihombing dalam satu hari ya, satu hari satu malam ya, 24 jam. Kalau Pak Sihombing jalan kaki, berapa kilometer Pak? Hah? Berapa? 50 kilometer. Ya, 50 kilometer. Ya. Satu hari satu. Jadi kalau 40 hari 40 malam berapa kilo itu ya? Ya. Jadi 40 kali 50. Berapa itu? 200. Ya, 200 kilometer. Itu kalau Pak Siombing kan. Saya nggak tahu kalau Sarumaha ya. Siapa? Markus ya. Maksudku aku mau bedakan. Itu kan sudah usianya kan sudah tua belum lah. Ini masih muda. Ya, ayo Markus, yang masih muda berapa kilo? Dalam satu hari satu malam, dikira-kira saja. Berapa Gus? 100 lebih. Wah, 100 lebih. 100 lebih. Itu jalan atau lari itu?
Ini kalau Markus, ya yang jelas harusnya lebih kenceng daripada Pak Siombeng kan, harusnya masih muda kan gitu kan. Ya. Coba kalau umpamanya ibu-ibu gitu kan. Ya. Ibu Siburian. Mana Ibu Siburan tadi kuliah tadi? Iya. Bu, berapa kilo Bu satu hari satu malam kalau Ibu jalan kaki, Bu? Yang jelas akan lebih lambat ya toh, karena wanita. Saudaraku, perjalanan yang dilalui oleh orang Israel itu tidak hanya melibatkan orang tua, tapi melibatkan anak-anak. Tidak hanya pria, tapi juga wanita. Maka jalannya dipastikan lambat. Alkitab mencatat, sejarah tercatat, ketika orang Israel perjalanan menuju tanah Kanaan dari Mesir, berapa tahun dia tempuh? Berapa tahun? 40 tahun, saudara. Coba bayangkan, waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena ada lika-liku. Kenapa? Karena orang Israel sulit untuk diajar, ya toh? Sulit untuk dididik. Ya. Maka itu ditekan terus dengan keadaan itu. Ya toh? Dengan keadaan itu, padahal janjinya dari awal, Tuhan akan bilang, aku akan berikan kamu sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ya. Daerah yang sangat subur. Saudara-saudara yang kasih, itulah tanah Kanaan. Tapi perjalanannya, saudaraku, berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang mati. Ada mati yang dipakut ular, ada yang mati kelaparan dan lain sebagainya. Ada yang mati dibunuh oleh Raja Mesir. Tapi kita lihat, di antara yang gagal-gagal, ada yang sukses. Ya. Pemimpin yang saat itu orang muda yang begitu gagah berani sehingga akhirnya dia sampai kepada tujuan, sukses memimpin Israel. Bahkan dia menggantikan Musa. Siapa namanya? Yosua. Ya. Nah, saudaraku, harapan adalah supaya kita ayo seperti Yosua. Dia dididik oleh Tuhan, dia diajar oleh Tuhan mulai dari masa mudanya sampai kepada masa tuanya. Makanya orang-orang tua sekarang suka memberi anak namanya Yosua. Nah, sebutan Yesus sebagai guru adalah sebutan yang paling kurang populer di kalangan kekristenan. Guru, kenapa? Karena didikan, karena ajaran. Itu lebih mengatakan kepada pukulan. Ya, kita betul-betul diposisikan sulit dan lain sebagainya. Maka dari itu yang paling banyak dibicarakan bukan Yesus sebagai guru, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai penguasa, Yesus sebagai tabib yang ajaib. Itu lebih banyak, saudara ya. Tapi kali ini kita berbicara tentang Yesus sebagai guru kita. Ya, jadi kalau pertanyaannya siapakah guru kita? Ya, guru kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena kalau guru kita itu dukun. Karena guru kita itu lain daripada Yesus, saudara-saudaraku. Ini yang terjadi. Yesus kan bilang, mana itu ayat yang mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya? Ayat yang ke-16. Ya. Coba tayangkan ayat yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-16. Iya, kita baca. 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutus, ya, itu gambaran. Baik itu hamba, baik itu murid, ya toh. Jadi kalau berbicara tentang tema kita, ya toh, sesungguhnya seorang murid itu, kalau kita berbicara tentang tema kita, tidak lebih tinggi daripada gurunya. Nah, dunia itu tidak memperlakukan itu. Ya, kan? Padahal yang terbaik adalah seorang murid memang tidak lebih dari gurunya, harusnya seperti itu. Tapi keadaan akan menjadi kacau ketika murid lebih tinggi daripada guru. Kenapa? Karena gurunya malas, muridnya giat belajar. Ya. Maka ketika saya mengajar, saudaraku, jam belajar saya lebih banyak daripada jam belajar murid. Kenapa? Karena apa yang saya ajarkan, yang sudah ada di otak saya, saudara-saudaraku, nggak cukup untuk menjawab semua pertanyaan daripada murid-murid. Maka itu saya terus belajar, ya, dari internet, gitu, dari buku-buku dan lain sebagainya. Belajar terus. Kalau enggak, saudara-saudaraku yang kasih, itu muridnya bisa lebih pintar daripada gurunya. Kenapa? Karena murid sudah belajar jauh ke depan. Nah, maka dari itu Tuhan, karena Dia dikatakan aku adalah guru dan Tuhan. Itu harus ingat. Ya, ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13. Iya. Ini adalah ayat satu-satunya di Alkitab yang Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada ayat lain, ya. Hanya ini, lalu lanjutannya ayat 14. Ya. Nah, kita baca 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan, kata Tuhan, kata Yesus. Jadi ini adalah ayat satu-satunya secara letterlek, ya, yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah guru. Ini saudara. Ya. Ada orang dulu bilang begini, tunjukkan kepadaku kalau ada di Yesus yang ngomong aku adalah Tuhan, aku akan percaya Yesus. Susah didapat karena cuma satu ini saudaraku. Coba ayat 14 ya, ayat 14 ya. Kita baca 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling. Iya. Jadi 2 ayat inilah ya. Ya. Saudaraku, jelas. Aku yang adalah Tuhan dan guru. Kita lebih akrab dengan sebutan Yesus sebagai tabib, penyembuh yang ajaib. Orang suka pakai tema itu. Allah yang perkasa. Coba kalau kita lihat dalam Natal-Natal, itu akan sangat jarang tema yang diambil Yesus sebagai guru. Yesus juru selamat, itu sering, bahkan kita juga pakai. Yesus sumber segala berkat di masa-masa sulit. Kita lebih mengenal Yesus adalah sahabat sang penolong yang setia dan lain sebagainya. Itu adalah yang lebih populer. Tapi kalau Yesus sebagai guru, ya, orang akan sangat jarang. Kenapa? Karena berbicara tentang didikan. Ya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, gitu, seringkali orang bilang apa? Kamu harus belajar. Kamu lagi dididik oleh Tuhan. Saudaraku, ya. Walaupun sebutan Kristus sebagai guru kurang menarik perhatian bagi kita.
Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari bahwa Yesus juga adalah guru yang agung. Nah, pokok bahasan kita pada saat ini, di dalam Alkitab, hal penting tentang Kristus yang adalah guru kita, minimal ada 3. Ya, kenapa Yesus itu menjadi guru kita? Ya. Kenapa Yesus itu menjadi guru kita? Minimal ada 3 yang terpenting. Yang pertama, Yesus adalah guru buat kita, artinya dia adalah Tuhan yang mengajar dan mendidik kita. Mengajar dan mendidik kita, ya. Itu ayatnya ayat 12, yang tadi ya 12 dan 13 ya. Nah, ada banyak orang Kristen yang trauma dengan istilah Yesus adalah Tuhan yang mendidik dan mengajar umat. Bayangkan, dalam ajar Tuhan, dalam Tuhan mendidik umatnya, kadangkala dengan kasih, tapi juga kadangkala dengan ketegasan. Kenapa? Karena kalau melulu dengan kasih, itu membawa umat justru malah jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena umat menjadi ndablek. Loh, coba umpamanya dengan kasih kan gitu kan. Termasuk khotbah di gereja-gereja itu dengan kasih. Tak pernah ada ketegasan. Ada umat yang salah pun, ya, saudara enggak apa-apa. Kita kan manusia biasa, ya. Salah itu lumrah, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Tuhan akan memberkati engkau. Loh, mana ada ayatnya orang yang bersalah tidak ada dalam pertobatan kok malah diberkati? Saudara, yang ada adalah terkutuklah orang yang, ya, kan gitu. Itu ketegasan. Dan Tuhan memimpin, mengajar umatnya, mendidik umatnya dalam kesabaran dan juga dalam ketegasan. Makanya ada juga yang mati. Ya. Nah, kita melihat di sini. Karena berbicara, mendidik, dan mengajar selalu diidentik atau dihubungkan dengan keadaan yang negatif. Misalnya, Tuhan sedang murka. Secara kasat mata, orang akan bela Ananias dan Safira. Lo salahnya opo itu? Kan itu. Kulihat dengan mataku katanya kan gitu kan. Itu Ananias, dia jual hartanya, ladangnya, lalu hasilnya itu kan dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan melalui Petrus. Loh, kok bisa-bisanya dia mati? Harusnya kalau orang membawa persembahan kepada Tuhan, begitu pulang ada damai, ada sukacita, wajah ceria. Ini mati, saudaraku. Datang istrinya, begitu juga, saudara-saudaraku, mati. Nah, orang yang melihat dalam kasat mata, dia kan nggak terima. Apa-apaan ini Tuhan ini ya.
Justru orang yang memberi kepadanya kok malah mati. Itu pandangan kacamata manusia. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang sesungguhnya. Pertanyaan, apakah Tuhan itu mata duitan? Saudaraku, dia yang punya segala sesuatu. Tapi Alkitab, perjanjian yang ada, semua hasil penjualan tanah ladangku itu kuserahkan kepada Tuhan. Oh, ini kok disimpan yang sebagian? Ya, hanya sebagian yang dikasihkan. Ya, masalahnya bukan duitnya, tapi masalahnya dia, hati dia dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, mungkinkah dia nggak mati? Yang namanya manusia kan ada, ya ini sifat kemanusiaan. Apalagi melihat hasil tanah itu, duitnya banyak, saudaraku ya kasih. Ada apa-apa aku pakailah sebagian. Lalu dia bilang kepada Pak Petrus, mohon maaf Bapak. Loh kenapa? Ini Bapak, 1 miliar ku jual Bapak. Tapi oleh karena aku ada kebutuhan yang lain-lain, Bapak boleh gak? Gitu. Minta ampun aku Bapak ya. Aku pakai yang 500 juta. Saudaraku, kira-kira mati tidak? Kira-kira mati tidak? Ingat, pertanyaan Petrus, Ananias, apakah ini hasil penjualan? Dia bilang betul, padahal separuh kan. Betul katanya kan gitu kan. Nah, kalau umpamanya dia terus terang, ya, mohon ampun, minta maaf, lalu kemudian, pasti kan Petrus kan bilang, lu itu kan punyamu. Gitu. Kalau memang kamu maunya seperti itu, ya, yang penting kan terus terang. Loh itu pasti kejadiannya akan lain, saudaraku. Ya, karena Tuhan inginkan hati, bukan duit. Walaupun pekerjaan Tuhan itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada duit. Iya, tapi Tuhan tidak memperhatikan duit, tapi hati. Kalau orang itu hatinya sudah pada Tuhan, loh duitnya itu kan nggak sayang dia. Amin. Ya, amin. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan murka, Tuhan sedang menghukum, dan sebagainya, dan konsep yang keliru ini sudah tertanam di pikiran sehingga membuat orang trauma menghadapi didikan Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika ada dalam sebuah gereja, gitu, ada jemaat, gitu, terus kemudian tidak cocok, ya, entah itu dengan didikan yang ada di dalam firman Tuhan disampaikan oleh gembala dan lain sebagainya, dia lalu kemudian keluar cari gereja yang cocok sama dia. Ah, ini biasa. Biasa. Lalu kemudian bukan hanya itu saja, ya, semua jemaat yang ada di gereja ini diacak-acak, ya, dipengaruhi. Yuk kita keluar, gitu kan? Ah, enggak cocok Pak Pendeta itu. Cobalah, ya, dan lain sebagainya. Saudaraku, ya, hamba Tuhan yang benar tidak akan pernah menjerumuskan jemaat. Ya, kenapa? Ya, karena itu bagian daripada kehidupan daripada gembala, saudaraku yang kasih. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat mengenai arti Yesus dan Yesus dan mendidik. Ya, dia hal-hal yang belum kita ketahui. Ya,
Yang pertama gitu. Ya, dia mendidik, dia mengajar kita karena dia hendak memberitahukan hal-hal yang belum kita ketahui. Alkitab. Cek. Ada begitu banyak yang ada di dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang kasih. Sebetulnya itu semua tercatat. Jawaban dari hal-hal yang tidak ada di dalam dunia kehidupan kita, itu sebetulnya ada di dalam Alkitab. Apa yang baru? Sebetulnya tidak ada yang baru, ya. Karena semua sudah terjadi di dalam, semua dikatakan di dalam Alkitab. Kalau sesuatu yang belum terjadi, tetapi yang sudah dikatakan dalam Alkitab, itu namanya nubuatan. Ya. Yang kedua, yang B, dia mengendaki agar kita mampu melakukan hal-hal yang belum mampu kita lakukan tadinya. Ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, ya, untuk melakukan sesuatu yang tadinya belum bisa kita lakukan. Ya. Berbicara tentang iman, itu ada dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam penyakit dan lain sebagainya, mungkin dokter sudah angkat tangan, ya, dukun pun angkat tangan, saudara-saudaraku ya kasih. Dan itu banyak kesaksian. Karena mau mendengar didikan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, maka dia tidak akan takut menghadapi masalah, maka dia tidak takut menghadapi penyakit. Ya. Yang C, dia hendak memperbaiki hal-hal yang salah dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan yang bisa meluruskan kesalahan hati. Ya. Jadi bukan kehidupan di dunia, kekayaan, saudara-saudaraku. Ya, bisa itu menyumpat. Ya. Itu adalah hal-hal yang lahiriah saja. Sayang sebetulnya. Orang-orang Kristen yang harusnya menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi justru hidupnya tidak menjadi contoh. Ya. Makanya saya bingung. Saya banyak berdoa. Ya. Kenapa yang kasus sekarang yang lagi terkenal? Ya. Oh, itu di dalamnya orang Kristen semua. Enggak semua ya. Tapi kebanyakan Kristen. Yosua, itu kan jelas Kristen. Iya, semuanya orang Kristen. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, ya, ini ajaran yang bagaimana Tuhan? Iya. Yang kedua, ini tadi yang ketiga kan bagian dari Yesus mengajar dan mendidik kita, ya. Yang kedua, Yesus adalah guru bagi kita. Artinya Yesus memberi teladan bagi kita dengan membasuh kaki. Dulu pernah ya, waktu apa itu ya yang membasuh kaki ya? Waktu Paskah ya. Pernah kan? Iya. Saya pikir Paskah yang gak datang perlu juga ini ya, gitu kan. Iya. Karena itu action ya. Yang benar sebetulnya itu membutuhkan keberanian. Karena kalau orang yang hatinya ada kesombongan, ada kecongkakan, itu akan sulit untuk membasuh kaki. Nah, kalau umpamanya ada jemaat membasuh kakiku karena aku gembalanya, sulit enggak? Enggak. Ya, tapi kalau jemaat membasuh kaki jemaat, apalagi yang dia nggak suka. Halo. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan didik sama kita. Dialah guru agung kita.
Kalau saya adalah Tuhan dan gurumu, aku membasuh kaki muridku, ya tadi itu, ya sesama, ya kan itu kan. Dan kalian juga melakukan sesama. Ya, kiranya ini dilakukan juga kepada semua murid-murid dalam perjanjian baru, dalam kehidupan sekarang. Karismatik agak susah ya jalankan itu ya. Tapi saya rasa perlu juga itu ya. Iya. Itu ayatnya ada di situ, ayat 14 dan 15 ya. Itu kan 14 ya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh ya, saling membasuh kakimu. Itu artinya Tuhan inginkan lakukan kasih, saling mengasihi, bukan saling membenci. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Coba ayat yang ke-15-nya. Ayat yang ke-15-nya. 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ya. Jadi yang kedua, mengapa Yesus itu adalah guru kita? Ya. Karena dia telah memberikan teladan bagi kita. Ya. Yang ketiga, ini yang terakhir ya. Yang ketiga, Yesus adalah guru atas kita, artinya dia membawa kita ke tempat atas atau tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Itu ada pada ayat 16 dan 17. Yesus adalah guru kita karena dia membawa kita ke tempat atau ketingkatan yang lebih tinggi. Menjadi orang Kristen itu janganlah terus menjadi bayi rohani. Ya, ketika orang baru masuk menjadi orang Kristen, itu namanya bayi. Dia belum tahu apa-apa tentang kekristenan, tentang ajaran Yesus, kan gitu kan. Lalu dididiklah dia, diajarlah dia, akhirnya dia menjadi anak-anak rohani, ya. Di mana dia bisa mulai tahu sedikit-sedikit. Gitu. Lalu ketika diajar terus, dididik dia terus, lalu kemudian dia menjadi pemuda rohani, dewasa rohani. Jangan menjadi orang Kristen dari lahir Kristen sampai umur 60 seperti anak-anak aja. Iya. Saudara-saudaraku yang kasih, ayat 16 dan 17. Ayat 16 dulu. Ya, kita baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu anak-anak itu biasanya dididik itu dia mendengar, gitu. Nah selanjutnya jangan hanya mendengar saja, tapi melakukannya, ya, melakukannya. Ya. Ayat terakhir di dalam ayat yang ke-20. Sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia. Ayat 19 ya. Ya, ayat yang 20 ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ayat ini memberitahukan kepada kita. Seorang murid yang masuk dalam kategori dewasa. Ya, perhatikan ini. Kalau Tuhan sudah mengutus seseorang, gitu, harus kita terima atau tolak? Terima. Ya, karena dengan jelas aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, yang menerima loh ya. Nah, ia menerima aku, katanya, ya. Orang kutus
lalu kemudian dia menerima, artinya dia menerima Tuhan juga. Kan itu kan. Maka berkat Tuhan akan beserta dengan dia, ya. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi ada jalurnya, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Makanya saya sedih kalau ada seorang jemaat pelayan Tuhan mengata-ngatai gembalanya. Itu saya sangat sedih, saudara. Makanya dalam doaku, Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni dia. Kenapa, saudara-saudaraku? Saya tidak inginkan di antara kita ini celaka. Saya tidak inginkan di antara kita ini, saudaraku yang kasih, tidak ada damai Tuhan oleh karena mengata-ngatai Bapak Gembala. Betul Bapak Ibu ya, itu tanda cinta kasih kami. Makanya terus kami doakan, walaupun dicaci maki. Ya. Tahu-tahu, loh Tuhan kan maha tahu, saudaraku. Dinding aja bisa berbicara. Itu peribahasa. Ya, kita mengatakan. Ya. Jadi sesungguhnya barang siapa menerima yang kau utus, dia menerima aku. Ketika menolak dia menolak yang mengutusnya juga. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita tanamkan kebersamaan. Ya, ayo kita tanamkan. Kalau ada sesuatu masalah berkenaan dengan gembala, datang ke pastor. Ya kan itu kan. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa mengcover semua segala isi hati daripada kita semua. Gitu. Tapi kalau kita terbuka satu dengan yang lain, pastilah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, ayat terakhir, tadi sudah terakhir ya. Kalau gitu ini bonus. Ya, Titus pada pasal yang kedua ya. Kok kayaknya terus apa namanya itu? Aku bilang serius, ya memang harus serius ya. Titus di mana ini Titus ini? Iya. Titus sebelum Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ya. Titus pada pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama. 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah guru. Ya, itulah guru. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, meninggalkan kefasikan. Terus dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, yakinlah ketika kita mau dididik oleh Tuhan, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan, kalau aku salah, ya, Tuhan inilah salahku, terima kasih. Ya, sekeras apapun firman Tuhan disampaikan oleh siapapun, baik itu oleh gembala, baik itu oleh hamba-hamba Tuhan yang datang untuk Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Saudaraku, terima ketika kita bisa berterima seperti Petrus, lalu kemudian dia berubah, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan bangkit berdiri. Silakan pemain musik maju ke depan, song leader, singer. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengajar kami. Engkau telah mendidik kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi murid-murid yang setia. Kami mau menjadi murid-murid yang mau Engkau ajar Tuhan. Mau Engkau didik ya Tuhan. Karena kami tahu didikanmu, ajaranmu
itu akan membawa kepositifan di dalam kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus, haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hati Roh-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarkan musik menyanyikan lagu ini. Saudara-saudaraku yang kasih, ayo kita semua buka hati terhadap Tuhan. Ayo kita semua terima didikan Tuhan. Mari kita semua menerima ajaran yang daripada Tuhan. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita mau seperti Petrus. Ketika menyadari kesalahan, dia katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku tidak mau lakukan lagi. Nescaya, kalau engkau buka hati kepada Dia, maka Tuhan akan turun atasmu dan Tuhan akan mengubah hidupmu. Mari kita katakan lagi kepada Tuhan, biar Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini.
Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus sahabatku. Katakan ku buka hati, amin untuk Roh-Mu Tuhan. Lagi katakan ku buka hati, amin menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Saudara-saudaraku, kami mengucap, mari semua lihat hati masing-masing. Mari kita semua berkoreksi satu dengan yang lain. Tak perlu kita menyalahkan orang lain. Lihat potret diri sendiri. Adakah kita tanda-tanda atau ciri-ciri sebagai murid yang gagal? Koreksi diri dan datang kepada Tuhan. Ada waktu sejenak, saudara boleh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ada tanda-tanda ciri-ciri murid yang hendak gagal,
Katakan kepada Tuhan dengan setulus hati, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan apabila engkau melihat ada tanda-tanda sebagai murid yang berhasil oleh karena kesetiaanmu beribadah, oleh karena kasihmu yang nyata, oleh karena keterlibatanmu dalam pelayanan, oleh karena apapun itu yang positif, dan datang kepada Tuhan, Tuhan ajari kami terus, didik kami terus Tuhan, untuk kami tidak lari daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Dan apa yang menjadi ciri-ciri dalam ukuran kacamata kita, itu memang tidak selalu sesuai dengan ukuran Tuhan, tapi minimal itu akan membahagiakan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Untuk Roh-Mu Tuhan, lagi katakan ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari engkau yang sudah buka hati, engkau yang sudah koreksi diri, perlu topangan doa. Angkat tanganmu di mana engkau berdiri. Dan jika engkau ada sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Hamba akan berdoa bagi engkau. Bapa kami, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah raya ini ya Tuhan. Setiap orang yang terangkat tangannya memerlukan topangan doa, memerlukan doa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah apa yang menjadi pergumulan bagi umat-Mu Bapa di surga, dewasakan dia dengan kebenar-Mu, dewasakan dia dengan didikan-Mu, dewasakan dia dengan pemberitaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, menjadi dewasa di dalam nama Yesus. Dan engkau akan diberkati olehnya. Engkau buka hati, Roh Kudus lidik, dan Roh Kudus akan memberikan jalan keluar bagi setiap problem dan pergumulanmu dalam nama Yesus. Dan bagi yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Letak terhadap yang sakit itu jamah di dalam nama Yesus. Kekuatan power daripada Yesus, darah Yesus, pilur-pilur Yesus menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian kami sudah mendengar firman Tuhan, demikian kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin.